Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah pada kebinekaan ke-9, yaitu kita berkunjung ke Museum Guzigang X Building dari Kudus menyapa peradaban dunia, yang seperti tagline yang kemarin saya bagikan, yaitu kita mau menyelusuri Islam Nusantara yang penuh rahmatan lil alamin, itu yang dimana kita bisa melihat jejak-jejak perjuangan para pendiri Kudus dan lain sebagainya melalui Museum Guzigang ini. Nah, teman-teman silahkan, nanti akan dipandu oleh Kak siapa? Kak Said selaku narasumber di dalam Museum Guzigang ini. Kita akan melihat berselancar ke masa lalu, di mana kita melihat bagaimana jejak-jejak kearifan lokal perjuangan Sunan Kudus yang tagline-nya adalah bagus akhlaknya, pandai mengaji dan pinter dagang. Seperti yang di belakang ini, kita nanti bisa melihat semuanya ke arah sana, ya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin sore itu. Oke, sebelum itu, siapa kita? PMM2. Siapa kita? PMM2. PMM2. Bertugas sementara bermakna selamanya. Oke, ya, kita jalan ke sana. Coba lihat ya. Kenapa Abid mengatakan bahwa Islam Nusantara itu berbeda dengan Islam yang ada di Timur Tengah, berbeda dengan Islam yang radikal-radikal? Lihat ini puisi. Bila sebuah batu tergeletak di jalan dan ia membahayakan pemakai jalan, Anda memungutnya dan mencari seseorang untuk membahasnya apa yang dapat kita perbuat agar batu tersebut bermanfaat. Itulah value dari Islam Nusantara. Islam adalah untuk menjaga kesuburan tiap sudut tanah, untuk mengagumi gunung dan laut yang luas, atau sekedar untuk menyirami tanaman, untuk berenang dalam air sambil bersyukur kepada Allah, atau untuk menghirup udara dengan kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Islam adalah bila ada satu makhluk sedang kelaparan, walau ia hanya seekor anjing, Anda merasa tidak enak karena kenyangnya seorang diri, maka Anda lalu belajar untuk merasakan lapar sebelum Anda merasa layak disebut sebagai saudara oleh orang-orang yang lapar. Islam adalah ketika seseorang merasa haus, bahkan bila ia adalah orang yang akan membunuh Anda merasakan kehausannya dan berbagi air Anda dengannya. Islam adalah ketika Anda melihat seseorang dipinggirkan dan merasa sendirian, Anda menghampirinya dan mengucapkan salam kepadanya. Bersambung ke sini, seret. Ya. Oke. Islam adalah mencintai bahkan orang-orang yang membenci Anda dan memuji dengan bijak seseorang yang menganggap Anda sebagai musuhnya. Berat di sini. Apapun agamanya, ya. Makanya Abi menyebutnya bahwa museum ini lebih ke Islam Nusantara. Karena di sini mencintai bahkan orang-orang yang membenci Anda dan memuji dengan bijak seorang yang menganggap Anda sebagai musuhnya. Islam adalah komunitas yang berdamai dengan alam, sungai dan hutan, air dan daratan, gunung dan laut yang mereka cintai seolah-olah istri-istri mereka sendiri. Menjaga kesuburannya semata-mata dengan cinta. Islam adalah sebuah pemerintah yang menganggap rakyatnya sebagai seorang istri, saling menyayangi, bekerja sama dan kesinambungan kesuksesan antara satu dengan yang lainnya. Islam adalah keadaan di mana si kuat memahami pentingnya si lemah dan si lemah tidak menikmati kelemahannya dengan ketergantungannya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Salam berarti perdamaian. Islam berarti upaya mencari, membangun dan menciptakan perdamaian. Humanitas Islam berarti pengertian untuk saling memanusiakan manusia satu sama lainnya. Budaya Islam adalah kedamaian pikiran dan hati. Perekonomian Islam berarti tak seorang pun kekurangan gizi dan tak seorang pun kelebihan gizi. Politik Islam berarti demokrasi yang sejati dan jujur. Filosofi Islam adalah keseimbangan antara hak-hak asasi dan kewajiban-kewajiban asasi manusia.
Islam, salam berarti perdamaian. Islam berarti pembebasan menuju perdamaian. Islam berarti kerja emansipasi menuju kehidupan yang penuh kedamaian bagi semua manusia. Oke? Jadi, yang saya jelaskan tadi di ruang sebelah kaitannya dengan museum yang ada di X Building Gusigang ini, inilah core-nya di sini. Ya. Core-nya di sini, di sebelah sana ada Al-Quran bagi yang Muslim, tapi Al-Quran itu sebenarnya diciptakan adalah untuk menjadi pegangan hidup orang Muslim agar bisa saling ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal wan. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Isinya adalah perintah, larangan, dan sirah ataupun sejarah. Sirah itu ada yang baik, ada yang buruk di dalam Quran itu. Artinya bagaimana? Sejarah yang baik itu adalah yang bisa kita contohkan, bisa kita tiru. Sejarah yang buruk adalah misalnya kasusnya Fir'aun dan lain sebagainya. Itu yang tidak boleh kita tiru. Menjadi orang tamak, menjadi orang rakus dan lain sebagainya. Tapi misalnya sirah ataupun sejarah yang baik, misalnya bagaimana mendidik anak seperti yang dilakukan oleh Nabi Luqman dan lain sebagainya. Itu sampai ada surat Luqman dan lain sebagainya. Nah, cuman di sini ada yang unik, yaitu 99 Asmaul Husna, yang mana setiap nama dari Tuhan kami orang Islam itu selalu mengandung makna. Kita misalnya akan membahas salah satunya saja. Misalnya ini selalu dikaitkan dengan pesan moral kepada anak-anak kita. Misalnya kita Al-Mumit, Maha mematikan. Nur ilahi yang ada dalam dirimu, pancarkanlah hingga kelak engkau akan dimatikan. Tubuhmu, tulangmu, dagingmu, darahmu akan dimatikan. Ya, terus darah akan dimatikan oleh Al-Mumit yang Maha mematikan. Artinya begini, kita itu harus meyakinkan diri bahwa kita suatu saat itu pasti akan dimatikan. Dan segala sesuatu yang kita pakai, kamu pakai blush on yang bagus, pakai makeup yang bagus pun, kalau nanti udah dimatikan sama. Cacing-cacing yang akan memakan dagingmu dengan cacing yang akan memakan dagingnya pejabat pun sama. Tengkorak dan tulang belulangmu pun akan sama, akan diremukan. Contoh kita mengambil lagi misalnya As-Somad, kan gitu ya, yang Maha tidak tergantung. Nah, ini penjelasannya seperti ini, contoh misalnya nama-nama Allah itu mulai dari Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Aziz, Jabar, semuanya sampai dengan 99. Salah satu diantaranya adalah As-Somad, yang artinya adalah Maha tidak tergantung. Maka kita sebagai orang Muslim dan orang non-Muslim pun harapannya adalah ketika kita memberikan petuah kepada anak kita adalah, anakku kelak begitu banyak orang-orang yang akan membutuhkanmu, anak-anakmu, dan akan bergantung padamu, keluargamu akan bergantung padamu, bahkan akan datang orang-orang fakir miskin datang padamu, mereka bergantung padamu. Kadang-kadang mereka menatapmu dengan tetesan air mata, meminta sedikit rezeki dari hartamu. Berikanlah anakku. Mengapa harus kau berikan? Tidakkah kau ingat, bukankah engkau wakil dari As-Somad, yaitu yang Maha tidak tergantung? Tempat kita bergantung, dan dia senantiasa bahagia ketika hamba-hambanya bergantung hanya kepadanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih semangat? Kita melanjutkan kunjungan yang tergabung dalam Museum Kretek tadi, di mana di sini dalam Museum Gusigang ini juga terpampang nyata bagaimana kejayaan seorang tokoh wirausahawan ataupun entrepreneur sejati dari kota Kudus, namanya Niti Semito. Di zaman itu, di tahun 1930-an ke sana, ya, sebelum kita mengenal adanya pesawat dan lain sebagainya, dia di zaman penjajahan Belanda itu sudah mempunyai pabrik rokok yang sangat luar biasa, kurang lebihnya kisaran antara 10.000 sampai 15.000 karyawan orang lokal yang dipekerjakan untuk membuat rokok dengan merek 3 bel itu. Dan dia membuat ikonik dua buah rumah yang ini percis miniaturnya, dan rumahnya seperti ini ada di Kudus Kulon aslinya. Rumah kembar ini menyambung antara dua tempat. Di sini memang ada sungai besar namanya Sungai Kaligelis, walaupun sekarang sudah kotor, ya. Mungkin target kita sebagai kontribusi sosial nanti mungkin juga bisa saja untuk membersihkan sungai ini. Dulu di zaman penjajahan sudah ada bangunan sedetail ini. Coba bayangkan, dengan luas area seluas ini, rumah utama dan rumah yang di belakangnya sekeren itu. Bayangkan di zaman itu
sudah ada ide sekreatif itu sebagai seorang usahawan, sebagai seorang pengusaha dalam bidang rokok kretek, ya kan? Ini kalau bayangkan misalnya saudara Yanti punya rumah yang sini, ya, mungkin Indah di sini, wih keren banget, Kak Bidadari ya. Oke. Nah, apa yang bisa kita ambil dari nilai-nilai itu? Ya? Apa yang bisa kita praktekkan untuk kita? Satu, kalau Niti Semito di zaman itu yang belum banyak alat komunikasi, belum bisa googling, bisa menciptakan resep rokok yang sampai membuming. Nah, sekarang pertanyaan untuk kita. Yang katanya sudah modern, bisa belajar dari Google, bisa searching dan lain sebagainya. Bangunan ini sudah berdiri ratusan tahun tapi masih kokoh. Ya, oke, kita berdoa semoga kita bisa melanjutkan perjuangan dia sebagai seorang usahawan dan kita menjadi sukses ya. Amin. Kita lanjut ke sana, kita akan melihat replikanya Niti Semito. Oke. Ini foto real di zaman itu, mempekerjakan sekian ribu orang. Nah, ya, oke. Dan ini replikanya, dan ini merupakan cara beliau dulu ketika mempromosikan rokoknya. Ya, buku Raja Kretek. Ya, berarti Kudus itu bisa disebut sebagai kota kretek, bukan hanya klaim sebagai kota kretek, walaupun di Kediri, di Jawa Timur itu banyak rokok gudang garam, Sampurna, dan lain sebagainya banyak. Cuman karena sejarah menorehkan sejak tahun sekian itu, ya 1937 itu sudah ada perusahaan rokok. 1937 Indonesia masih jauh dari kemerdekaan, ya kan? Dan dia sudah bisa mengkoleksi seperti ini sebagai bahan media promosi. Keren ya? Ini masih original, barang-barang ini didapatkan oleh Museum Gusigang ini dari kolektor-kolektor yang tercerai-berai dikumpulkan jadi satu di sini. Ya, oke, ya. Nih, koleksi barang kuno Raja Kretek Indonesia, ya. Adalah Niti Semito, ya. 1963 sampai 1863 sampai 1953. Dulu adalah ini. 3 bal, 3 bulan, 1 2 3 ini brandingnya. Keren ya? Oke, semoga ya. Itu apa? tulisannya apa? Tulisannya Gedepo Ner. Ini bahasa Belanda yang jelas ini ya. Bukan bahasa kita itu ya. Bukan bahasa Jawa maksudnya. Ini terjemahan. Kenapa harus 3 bulan? Nah, itu saya harus medi dulu untuk ke alam bisa bertanya kepada kenapa 3 bola ya. Ya, ya. Karena itu tidak terkuak di sini. Tidak ada sejarahnya ya. Tidak ada yang menjelaskan tentang Niti Semito itu. Kalau yang di bawah itu apa? Mana ini? Ini. Ya. Yang ini kan? Tokoh-tokoh pengurusnya, ketuanya dari masa ke masa sampai dengan sekarang. Nah, yang paling utama adalah yang ini ya, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari itu merupakan satu perguruan. Nah, cuman beda cara berdakwahnya. Kalau yang Muhammadiyah itu biasanya lebih ke parlente dan lebih eksklusif, lebih menengah ke atas. Tapi kalau yang
Nahdien itu biasanya menengah ke bawah sampai mengurusi masyarakat ke bawah. Seperti itu. Ini sudah dikonsep sejak awal. Maka dari itu siapapun kamu, apapun keyakinanmu, marilah kita contohkan seperti trilogi yang ada di Indonesia, yaitu Islam Nusantara ini. Setuju ya? Oke, tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman. Oke, baik. Demikianlah penjelasan dari saya terkait dengan hal ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita bisa memetik apa yang diharapkan oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa, tokoh-tokoh yang terdahulu sebelum kita. Ternyata tidak ada sedikit pun yang itu mengulik tentang keyakinan yang lain ataupun menjelek-jelekan keyakinan yang lain. Begitu indahnya toleransi, begitu indahnya keberagaman ini sampai seperti ini. Ya, oke. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Oke, clear. Pengalaman kita sore hari ini kita berkunjung ke Museum X Building Gusigang untuk mempelajari tentang Islam di Nusantara. Ya, oke, terima kasih.